Romo, saya mau bertanya. Saya kan Protestan, tapi saya mau masuk Katolik. Dan calon saya Katolik. Apa saja persyaratan yang akan saya ikutin, Romo? Terima kasih. Ini dari saudari kita Ade Fitri Sitohang. Salve, saudari Ade Fitri. Tuhan memberkatimu. Nah, apa yang harus dilakukan atau persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi kalau Ade Fitri mau masuk Katolik? Yang pertama tentu saja Ade Fitri mengikuti yang namanya masa katekumenat selama 1 tahun umumnya. Tetapi kan ada beberapa keuskupan yang dalam 6 bulan masa katekumenat itu diajari mereka yang akan menjadi seorang Katolik. Tapi umumnya 1 tahun masa katekumenat itu. Di dalam masa katekumenat itu seorang yang mau masuk Katolik diajari ajaran-ajaran fundamental atau ajaran-ajaran pokok dari gereja Katolik. Tentu saja bukan hanya mengetahui ajaran ini, tetapi juga selama 1 tahun itu mereka yang menjadi katekumen itu juga berusaha menghidupi ajaran itu dalam perbuatan mereka. Oleh karena itu mereka juga diminta aktif di dalam gereja, di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Mereka hadir di dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Mengapa? Supaya mereka tahu bagaimana perayaan Ekaristi itu, kendati mereka belum boleh menerima komuni kudus atau tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan Ekaristi, belum boleh. Tetapi mereka perlu diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan gereja Katolik. Ini sekali lagi masa katekumenat atau masa belajar ajaran dan iman Katolik selama 1 tahun Jadi dalam gereja Katolik itu kita tidak main-main tidak sembarangan orang begitu saja dibaptis atau diterima di dalam gereja Katolik. Nah, kalau nanti Anda setelah 1 tahun atau 6 bulan di keuskupan tertentu dilihat bahwa Anda sudah mampu mengetahui ajaran gereja Katolik dan menghidupinya, maka nanti Anda akan dibaptis. Kalau baptisan Protestan Anda itu tidak diakui sah oleh gereja Katolik. Tetapi kalau seandainya baptisan Anda dari Protestan itu diakui sah oleh gereja Katolik, berarti nanti Anda hanya diterima resmi di dalam gereja Katolik itu Jadi diterima resmi, ada nanti ritusnya itu akan diberitahu oleh romo paroki atau romo yang menangani para katekumen di paroki tertentu atau di paroki Anda. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, tentu saja muncul pertanyaan lain. Emangnya apa baptisan yang diakui sah oleh gereja Katolik? Nah, baptisan sah yang diakui oleh gereja Katolik itu adalah baptisan yang materia dan formanya sama dengan materia dan forma baptisan yang diakui oleh gereja Katolik. Materianya itu yaitu air murni itu Lalu juga cara membaptisnya berarti satu-satu orang itu Jadi bukan hanya bukan semua sekaligus diperciki, bukan, tetapi satu orang dibaptis. Bisa baptisannya itu ditenggelamkan, Katolik mengakunya, atau dituangkan air di kepala. Nah, itu juga diakui oleh gereja Katolik. Sedangkan formanya atau kata-kata pembaptisan itu yaitu bersifat trinitaris, yaitu misalnya saya membaptis engkau, lalu nama orang itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi itu formanya yang membuat baptisan itu diakui sah. Jadi semoga nanti Ade Fitri bisa diterima di dalam gereja Katolik. Lalu hal lain yang saya sampaikan juga, tolong gunakan waktu masa pacaran ini sebagai kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain, dan nanti ambil komitmen untuk membangun keluarga Katolik yang setia dan juga berbuah bagi keluarga-keluarga lain. Sebenarnya komitmen Fitri untuk menjadi seorang Katolik itu sangat bagus. Mengapa? Karena nanti kalau Anda menikah dan Anda dikaruniai anak-anak,
maka Anda tidak pusing untuk mendidik anak. Karena Anda sudah satu agama, yaitu agama Katolik dengan suami Anda. Itu ya. Dan itu bagus sekali. Mengapa? Karena pendidikan itu tidak hanya formalitas, itu ya, atau formal, tetapi pendidikan itu juga ya dalam seluruh kehidupan kita, ya mulai bangun sampai tidur lagi, itu semua pendidikan. Bagaimana di rumah itu doa bersama dimulai dengan tanda salib, itu ya. Lalu anak-anak melihat itu tidak ada perbedaan. Kalau datang ke gereja, ya lalu datang berlutut, membuat tanda salib, menerima komuni kudus. Coba kalau seandainya beda gereja atau beda agama, lalu ada perbedaan ya di sana. Yang satunya misalnya tidak melakukan tanda salib, yang satunya melakukan tanda salib. Lalu anak-anak melihat perbedaan itu. Semakin banyak perbedaan iman di dalam keluarga, semakin juga ada hambatan bagi anak-anak untuk dididik secara Katolik. Maka ini juga ya sangat bagus, dan kita doakan Ade Fitri semoga lancar itu ya rencana dan proses untuk menjadi seorang Katolik. Saya mendoakan Ade Fitri semoga rencana ini ya dilakukan dengan baik. Lalu nanti kalau seandainya itu dalam sela-sela proses itu juga bisa Anda ya merencanakan perkawinan, silakan datang ke Romo Paroki ya, memberitahu bahwa Anda berencana untuk menikah secara Katolik. Karena kalau dalam gereja Katolik itu sebelum menikah ada yang namanya KPP, kursus persiapan perkawinan. Berarti Anda nanti ikut serta dalam KPP itu bersama dengan calon suami Anda. Jadi Anda diberitahu apa tujuan perkawinan, apa ciri dan sifat perkawinan, ya bahwa perkawinan itu tidak ada perceraian di dalamnya dan unitas atau monogami, itu ya diberitahu, dan hal-hal lain di dalam membangun sebuah keluarga itu diberitahu. Nah nanti kalau suaminya sudah ikut kursus persiapan perkawinan, lalu dilakukan yang namanya penyelidikan kanonik. Ya, nanti Anda dipanggil ya satu persatu oleh Romo Paroki, ditanya berbagai hal karena untuk memastikan apakah Anda sungguh-sungguh menikah dan tidak ada hal-hal yang membuat perkawinan Anda nantinya tidak sah. Jadi bagus sekali kita dalam gereja Katolik. Lalu nanti ada pengumuman ya 3 kali di dalam gereja ya bahwa Anda akan menikah dengan calon pasangan Anda, supaya umat Allah juga mengetahui ya perkawinan Anda itu. Dan kalau mereka menemukan ada hal-hal yang akan membuat perkawinan tidak sah, mereka juga bisa ya memberitahu Romo Paroki. Jadi gereja ya umat Allah juga diikut sertakan untuk ya memberitahu Romo Paroki kalau ada hal-hal atau halangan perkawinan. Lalu ya udah kalau sudah semuanya itu ya beres, administrasinya sudah beres, lalu dilangsungkan perkawinan. Tapi ini semua ini yang saya ceritakan bagaimana proses masuk Katolik dan juga bagaimana juga perkawinan Katolik. Bisa Anda datangi Romo Paroki, tanya ke mereka ya, mereka akan membantu Anda di dalam proses itu. Tuhan memberkati Ade Fitri dan juga calon suami ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.